Berbuatlah kebaikan kepada sesama yang membutuhkan, niscaya perbuatan baik kita akan membuahkan hasil yang manis dalam kehidupan kita. Iya, pepatah itulah yang diterapkan oleh Ruben Onsu kepada dirinya sendiri, serta juga ditanamkan nilai-nilai positif dan kebaikan kepada anak-anaknya. Bagi Ruben Onsu merupakan kewajiban dirinya lah sebagai orang tua untuk menerapkan dan memberikan nilai-nilai moral bahwa dari seusia dini mungkin anak-anaknya sudah harus mengetahui dan memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Dan inilah pengalaman Ruben Onsu saat memberikan nilai moral tentang kebaikan. Kan yang menjadi PR ini adalah saya menanamkan ini untuk anak-anak saya gitu. Jadi yang harus saya tegaskan ke mereka itu adalah sebagian uang yang kita punya itu nggak sepenuhnya punya kita. Sepenuhnya orang-orang, ada beberapa orang yang harusnya mereka ada haknya. Nggak mesti nunggu lu punya duit gitu. Jadi salah satu contoh ya ketika lu lagi makan tapi ada anak kecil lagi ngerengek minta makan gitu, ya gue lebih duluin itu. Kita masih bisa nahan lapar ya gitu, tapi kan kalau mereka enggak gitu. Makanya kalau saya mengikuti kata hati dan yang saya tanamkan ke anak-anak saya, ke Bertrand, ke Thalia gitu atau ke Tania, ya intinya adalah apa yang lu punya ketika ada orang lain ngeliatin atau mungkin boleh sharing, nggak harus sharing. Harus saya ngajarin udah mulai dari anak saya sekarang ini, mereka harus sharing, harus berbagi. Terutama ya kayak Onyo itu kan memang karena dia dari rumah perlengkapan makanan semua udah komplit ya. Jadi uang jajan dia utuh. Jadi uang jajannya dia itu kadang kalau nggak dia masukin celengannya dia punya celengan di rumah, atau enggak dia kasih ke orang gitu. Jadi kadang-kadang saya ngajarin kalau ke dia nih, ini cara saya ya, jangan dicontoh kalau saya salah. Jadi kalau ayah kasihnya sama misalnya ke petugas kebersihan. Kadang-kadang kan kalau yang tengah jalan gitu suka ada agentnya gitu. Jadi belum tentu banget ya, mungkin benar mereka kurang beruntung. Tapi kalau udah diakomodir gitu, ada agentnya, saya hilang empatinya gitu, hilang empatinya. Tapi kalau di mata saya nggak ngelihat kanan kiri yang mencurigakan, ya saya kasih aja. Tapi apa yang harus dikasih? Ya petugas kebersihan, penjaga toilet, ngebayang nggak mereka nungguin di toilet ngebersihin, maaf ya, kotoran, bersihin ini, terus mereka harus makan siang juga tanpa rasa jijik. Saya lebih nggak tega ke situ. Jadi makanya Onyo kadang-kadang dia suka kasih ke tukang sapu, ke ini gitu. Ya kalau Onyo sudah terlihat dia berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia sudah terlihat gitu. Kalau Onyo ya, khususnya misalnya nih kita kasih gift buat dia, terus menang di rumah dapat sekian, itu uangnya nggak buat dia, dia bagi buat drivernya, buat roadman-nya, buat tim yang di rumah dia bagi gitu. Jadi karena dia tahu betul dia sudah punya kebutuhan yang udah punya semua. Jadi uang yang dia dapatkan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi menurut dia uang ini akan berguna untuk mereka gitu. Jadi dia bagi lagi tanpa saya suruh. Dia kasih Om Michael, Om Indra, pekerja yang ada di rumah, security di rumah. Jika Bertrand Peto telah memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk orang-orang di sekelilingnya, maka Ruben Onsu juga begitu bangga mengisahkan bagaimana putri kesayangannya yaitu Thalia juga memiliki kepedulian. Salah satunya adalah bagaimana Thalia sangat peduli dengan kucing-kucing yang berada di sekitar komplek perumahannya. Setiap sore, menurut Ruben Onsu, Thalia suka berjalan keliling komplek dan memberikan makanan kepada kucing yang ditemuinya. Selain memberikan makanan kepada kucing di sekitar komplek rumahnya, Thalia juga memiliki peliharaan 1 ekor kucing, di mana kucing tersebut sangat diperhatikan makanan dan kesehatannya oleh Thalia, putri kesayangan Ruben Onsu. Nah kalau Cici beda lagi, Cici lebih nggak tega ngelihat hewan. Jadi di rumah itu kita punya makanan kucing banyak. Jadi kalau setiap sore atau pagi
dia muter di komplek rumah. Jadi kalau ada yang ngelihat kucing dia kasih makan di pinggir jalan. Sampai sekarang ini dia punya peliharaan, bukan kucing mahal, bukan kucing mewah gitu. Kucing yang matanya buta satu, Thalia. Dan Thalia meminta ke saya untuk, ayah please bawa dia kasih nama kucingnya Kelly. Bawa Kelly ke dokter, kasihan matanya nggak ada satu. Jadi dia bawa kucing liar ke dokter hewan untuk berobat. Lo ngebayang nggak kalau dia ketemu 1000 kucing? Iya, jadi dia tahu banget karena ya bulunya berbahaya, jadi dia pakai masker, pakai ini. Jadi tapi kalau Cici ke situ, jadi ketika misalnya nih ikan atau apapun kita telat kasih makan, dia selalu ya dia nggak marah, tapi coba kalau uncle mau nggak kalau nggak makan, pasti you lapar kan? Analogi ya? Ada, iya. Jadi dia lebih ke situ gitu. Kalau uang, kalau Thalia memang belum begitu mengerti. Jadi dia setiap dapat dia pasti kasih ke asistennya, gitu. Kasih ke ini yang dia sebut kadang-kadang suka BFF, best friend forever gitu. Jadi dia suka kasih gitu. Tapi ya anak-anak saya masing-masing punya karakter gitu. Ya kalau Tania memang belum terlihat karena masih terlalu kecil. Saya senang sekali mereka punya rasa itu gitu. Makanya buat saya tidak boleh dijadikan contoh, tapi saya punya cara untuk anak saya sendiri yang menurut saya, ya saya ingin menjadikan mereka seperti apa yang saya mau gitu. Bukan tanpa alasan, Ruben Onsu ingin menanamkan nilai-nilai kebaikan dan moral positif kepada anak-anaknya. Salah satu alasan Ruben Onsu adalah karena dirinya pernah merasakan dan melalui hidup yang susah. Sehingga karena pengalaman pahitnya di masa lalunya tersebut, saat ini hatinya sangat mudah tergugah dan tersentuh manakala menemukan seseorang yang sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Jika hatinya sudah tergerak untuk menolong seseorang yang sedang membutuhkan pertolongannya, tidak ada keraguan untuk segera memberikan pertolongan. Kalau buat saya mah, kalau lagi suatu yang kesusahan, saya lebih senang hadir gitu dibanding ada yang pesta gitu. Kalau pesta mah masih bisa ntaran-ntaran lah gitu. Tapi kalau kesusahan, karena saya berangkat dari orang susah sih mbak gitu, jadinya saya tahu betul sebenarnya pada saat itu yang saya harapkan tuh apa gitu. Nah karena saya tidak dapatkan itu, akhirnya saya mencoba melakukannya sekarang ini dengan cara saya gitu. Mengikuti kata hati, seperti itulah yang dilakukan dan dijalani Ruben Onsu manakala memberikan pertolongan. Salah satunya yang terbaru adalah memberikan pertolongan kepada istri almarhum Sapri yang baru saja melahirkan bayi laki-laki. Karena bagi Ruben Onsu, hidupnya dapat berarti positif bagi orang-orang di sekelilingnya. Saya nggak mikirin baliknya mbak, saya emang nggak mikirin baliknya. Tapi yang saya pikirkan adalah, kalau pada saat itu gue di posisi itu, gue maunya orang ngelakuin gue untuk gue ini begini. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Jadi ketika saya waktu itu lagi meratap-ratap lagi nih, sebenarnya saya kepengen ada sosok yang begini, ada yang gini, ada yang gini gitu. Jadi, nah itu yang saya lakukan sekarang ini gitu. Saya nggak berpikir akan berbalik, akan ini, enggak lah. Saya nggak mikir gitu. Buat saya itu udah semua Tuhan yang ngatur gitu. Udah rezeki, pahala kita, tingkah kita, semua kita, ya mungkin menurut kita sopan, tapi kalau ada orang yang tersakiti dengan kalimat itu kan tetap akan jadinya dosa gitu. Jadi saya juga bukan orang yang benar, saya juga bukan orang yang baik, tapi minimal saya bisa menjadi saya bisa berguna lah buat orang-orang sekeliling saya lah. Gak usah orang banyak lah, saya bisa berguna untuk orang sekeliling saya. Enggak lah, gua mah karena ngikutin hati aja gitu. Jadi bukan karena sesuatu yang itu, enggak. Jadi memang karena hati gue tergerak, ya langsung aja gitu. Jadi ya nggak usah pakai mikir gitu. Saya tahu ketika mendengarkan ceritanya ini, oh berarti solusi yang harus gue lakukan kan. Jadi dari hasil cerita itu apa yang harus lu lakukan gitu. Jadi kalau orang lu cerita cuma dengan kata sabar, ya orang sabar juga bisa ngomong sabar. Solusinya apa? Itu kan gitu. Tapi pernah nggak di titik terendah atau titik paling susah mendapat sebuah bantuan yang
Enggak ya malah. Enggak malah. Karena itu gue membalas itu semua sekarang. Gitu. Gak ada, wah gue mah dulu mah salah satu orang yang dihina, boro dilihat muka ada jerawat aja, istilahnya disuruh keluar dari tempat casting gitu. Jadi biasalah itu, gue sudah melewati itu. Makanya ketika ada dalam suasana yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, saya akan melakukan dengan cara saya gitu. Tapi ketika saya menyerah dan yang lainnya, pasti saya akan minta bantuan orang lain. Iya, harus gitu sih. Karena ya buat saya sekarang lu bisa makan enak, belum tentu besok bisa. Sekarang lu bisa ngomong begini, belum tentu besok lu juga gak ketemu gue gitu. Jadi kan orang kan ya umur, nasib, ajal, maut udah Tuhan yang ngatur. Kita punya rencana, kita punya keinginan, punya halu. Tapi kalau kata Tuhan, selesai lo, selesai. Bahagia lo, bahagia. Tapi berserah aja.